Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurusna Tanjung dengan NIM 221171996 pada mata kuliah A2 Tekno Entrepreneur. Di sini saya ingin wawancara yang tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perjalanan dan faktor-faktor kesuksesan seorang teknopreneur yang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Di sini saya sudah melakukan wawancara dengan pengusaha yang bergerak di bidang kuliner, tepatnya penjual berbagai jenis minuman. Berikut sesi wawancara yang telah saya lakukan dengan beliau. Oh ya, sebelumnya makasih ya kakak sudah mau menjadi narasumber saya selaku seorang teknopreneur. Langsung aja, boleh nggak kakak perkenalkan diri dan sedikit menceritakan latar belakang kakak? Perkenalkan, nama saya Intan. Latar belakang saya seorang mahasiswa Universitas Maluku Saleh semester 5. Ceritain dong kak, bisnis apa yang sedang kakak geluti sekarang ini? Saya di sini sedang menggeluti bisnis minuman, dan minuman seperti jeruk atau banyak minuman. Ini menurut kakak apa sih faktor kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis kakak? Menurut saya faktor kesuksesan dalam bisnis saya sendiri itu yang pertama konsisten, terus sabar. Terus cara kakak ngembangin ide bisnis kakak dan apa yang membuat unik dan inovatif dari jualan kakak? Menurut saya mengembangkan bisnis saya itu yang unik itu dari jus jeruk. Biasanya jus jeruk saya buat gitu jus peras. Untuk tantangan nih kak, apa sih tantangan utama yang pernah kakak hadapi selama perjalanan bisnis kakak? Mungkin tantangan yang paling awal yang paling sering sih banyaknya penjualan juga sih. Kalau untuk cara kakak mengatasinya? Ya saya juga tetap tekankan ke diri saya kalau rezeki itu tetap ada di masing-masing penjual. Kalau untuk strategi kak, apa sih yang paling efektif yang sudah kakak terapkan gitu dalam mengembangkan bisnis selama ini? Kalau sampai sekarang masih dengan harga saya pakai standar sebagai mahasiswa dan standar mahasiswa. Oke, lanjut ya kak. Apa aja sih pelajaran terbesar yang kakak peroleh dari pengalaman membangun bisnis ini? Pelajarannya sih saya lebih bisa punya penghasilan sendiri walaupun nggak banyak, bisa ngajar ke orang tua. Ini kak, untuk para mahasiswa, apa sih nasihat atau tips yang ingin kakak bagikan kepada mahasiswa yang tertarik ingin memulai bisnisnya? Nah, untuk mahasiswa yang tertarik nih untuk bisnisnya, mungkin kadang niatnya dulu tuh untuk membantu kedua orang tua, paling nggak sedikit banyaknya uang jajan kita bisa lah untuk membantu orang tua itu, walaupun nggak ngebantu orang kuliah. Terakhir nih kak, bagaimana kakak melihat masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman kakak? Untuk dampaknya sih mungkin belum ya kak, mungkin sekarang masih dari mulut ke mulut. Kalau biasanya saya jualan di mulut, tapi saya sekarang belum ke situ, belum tahu harus mulai dari mana. Oke kak, terima kasih ya kak, kakak sudah meluangkan waktu kakak untuk bisa saya wawancarai pada hari ini. Terima kasih kak. Setelah mendengarkan wawancara dengan Kak Intan, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dari perjalanan beliau dalam membangun bisnis yang sukses. Secara singkat, Kak Intan telah menunjukkan bahwa kunci kesuksesannya melibatkan dua faktor, yaitu konsisten dan sabar. Dalam berjualan, dua hal ini sangat penting untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan konsisten, kita bisa menjaga kualitas produk serta kualitas layanan, dan bersikap sabar, kita dapat membangun kepercayaan pelanggan dan memperkuat reputasi bisnis kita. Adapun analisis terhadap tantangan yang dihadapi oleh Kak Intan menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah persaingan yang ketat. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi pemasaran yang inovatif, fokus pada keunggulan produk,
dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Melalui wawancara ini, ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk pengembangan bisnis Kak Intan, seperti memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan produk. Dengan ini, kita bisa berinteraksi dengan pelanggan dan membangun komunitas online guna meningkatkan visibilitas bisnis. Dan juga dengan sosial media bisa memudahkan pelanggan untuk pemesanan produk kita. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam strategi penjualan, kita dapat meningkatkan efisiensi jangkauan pasar dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Terakhir, pengalaman dari Kak Intan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia teknopreneurship. Kita dapat belajar bahwa menjadi mahasiswa dan penjual mengajarkan pentingnya manajemen waktu yang efektif untuk menyeimbangkan keduanya, kreativitas dalam menemukan peluang bisnis, dan memanfaatkan keahlian atau hobi pribadi dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, serta keberanian untuk mengambil risiko dan melibatkan diri dalam dunia bisnis, serta kemampuan belajar dan beradaptasi secara cepat dalam lingkungan yang terus berubah. Dedikasi dan ketekunan untuk mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan dalam dunia teknopreneurship. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih telah menyimak wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.